Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Andik Sara Suryabuana dari program studi Sistem Informasi dengan NIM 221030007. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan jaringan seluler mulai dari the first generation atau generasi pertama atau biasa juga disebut dengan 1G sampai dengan saat ini yang digunakan saat ini yaitu 5G atau generasi kelima, fifth generation. Oke, langsung saja kita ke generasi pertama, first generation atau 1G. Sesuai namanya, 1G merupakan generasi pertama paling awal dari perkembangan jaringan seluler ini, yang mana pertama kali ditemukan atau dikeluarkan pada akhir tahun 1970-an, tepatnya kalau tidak salah 1979, dan berlanjut sampai dengan 1984. Pertama kali dikeluarkan oleh perusahaan Nippon Telegraph, dan pada tahun 1984 di seluruh wilayah Jepang mulai menggunakan 1G dan menjadi wilayah pertama yang menggunakan jaringan 1G itu sendiri. Selanjutnya 1G ini masih sangat analog dan hanya bisa digunakan untuk pertukaran informasi hanya suara karena menggunakan sinyal radio. Sampai pada beberapa tahun selanjutnya mulailah ditemukan 2G, yang mana sudah menggunakan teknologi digital, bukan analog lagi. Apabila 1G hanya dapat digunakan untuk telepon saja, 2G sudah bisa digunakan untuk beberapa hal lain seperti SMS atau mengirim pesan MMS. Itu pada jaringan 2G sudah bisa digunakan. Kalau tidak salah waktu saya SD saya masih mendapatkan yang namanya jaringan 2G pada HP Nokia yang dulu kita sempat dapatkan. Selanjutnya ada jaringan 3G. Jaringan 3G ini teknologi penerus 2G ya. Ini pertama kali diluncurkan pada tahun 2001. Kalau 2G tadi itu sekitar tahun 1990-an, karena 1980-an masih di era 1G. Selanjutnya tahun 2000-an mulai ditemukan oleh operator asal Jepang. 3G sendiri hadir menjadi solusi akan kebutuhan internet yang meningkat pada saat itu. Jadi 3G itu sudah bisa digunakan untuk mengirimkan data-data melalui internet, yang mana kecepatan aksesnya pada saat itu, walaupun pada saat itu terbilang cepat, mungkin bagi kita yang zaman sekarang itu masih agak lambat ya. Kecepatan aksesnya saat itu masih 2 MB per second, yang mana hanya setara dengan 2 juta bit data yang bisa diakses per detiknya, 2 MB per second. Dengan hadirnya 3G di masyarakat di seluruh dunia pada saat itu, masyarakat di dunia bisa menikmati berbagai macam layanan internet. Contohnya seperti browsing atau pengiriman email video, streaming, berbagi data, hingga teleconference. Banyak lagi. Kelahiran 3G di Indonesia sendiri tepatnya pada tahun 2005. 3G baru lahir di Indonesia. Selanjutnya ada jaringan 4G. Kebutuhan akan layanan internet dengan menggunakan teknologi jaringan 3G dinilai tidak cukup pada saat itu. Jadi para peneliti mengembangkan lagi jaringan seluler dan akhirnya ditemukanlah 4G. Yang mana teknologi 4G ini semakin memudahkan lagi penggunanya dalam menjangkau internet. Teknologi ini atau jaringan 4G ini ditemukan atau diluncurkan secara komersial di Stockholm, kalau tidak salah, di Swedia dan Oslo, Norwegia pada tahun 2009 yang menggunakan standar LTE atau long term evolution. Kemudian teknologi 4G LTE ini digunakan atau diuji coba pertama kali di Indonesia itu sekitar tahun 2013, yang mana kecepatan aksesnya lumayan tinggi daripada 3 GB tadi, yang mana sudah menjangkau 100 MB per second sampai dengan 1 GB per second. Jadi kecepatan transfer datanya per detiknya itu sudah sangat lumayan. Kemudian yang terakhir ada fifth generation atau
Yang terakhir ada fifth generation atau 5G. Lahir sebagai sebuah jawaban atas kebutuhan koneksi ke tahap yang lebih tinggi. Kalau di Indonesia sendiri mungkin 5G ini masih di beberapa tempat, misalnya di kota besar, dan untuk beberapa telepon genggam atau smartphone yang saat ini kita gunakan tidak semuanya memiliki 5G. 5G sendiri memiliki kecepatan akses sampai dengan 20 GB per second. Latensinya itu 10 kali lebih rendah. Dan 5G, apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.